tadinya tahun ini, tapi karena dia lihat kesibukan program bisnisnya dia lagi seru-serunya gitu, ya kelihatannya nggak mau kehilangan momentum. Karena dalam bisnis itu kan juga ada harus melihat peluang dengan seksama gitu. Opportunity itu sekali lewat ya udah lewat gitu. Nah, suatu langkah bisnis gitu ya seringkali amat bergantung pada kondisi, pada situasi yang ada gitu. Katakanlah resep bisnis apapun ya, yang sehebat apapun, diterapkan di saat atau momentum yang salah ya jadi apa-apa. Nah, Kevin melihatnya di situ. Akhirnya, Pak, kayaknya nih kalau menikah kan bisa ditunda, yang ini nih momentumnya sayang. Ya udah, itu is your life gitu. Kalau Kevin mau menikah bulan apa ya yang penting Kevin sama Vici seneng. Kalau saya masa bodoh. Bukan masa bodoh, artinya it's your life. Bukan hidupku. Kan jadi tertunda punya cucu. Oh ya nggak apa-apa, saya selalu suka cari cucu-cucu orang gitu. Tinggal cucu Jokowi aja belum pernah ketemu, pengen ketemu. Om Adi melihat Kevin yang kembali bangkit, bangkit setelah beberapa tahun kemarin, 2 tahun lebih, hampir 2 tahun lebih terpuruk. Gimana melihat? Oh nggak apa-apa, ya memang berat. Jadi saya dari kecil, Kevin kecil itu kan udah selalu berkomunikasi dia seperti dengan teman gitu ya. Nggak ada tuh yang otoriter, nggak boleh ini, nggak boleh itu, saya larang itu, saya nggak ada. Karena anak sekarang apalagi makin cerdas dan makin kesempatan untuk eksplorasi dunia semakin terbuka dibanding generasi aku. Dilarang, dikunci di kamar, dia punya handphone, dia udah menjelajah dunia gitu ya. Jadi ya terserah kamu, tapi selalu harus, saya selalu ingatkan, harus konsekuen dengan resikonya. Nah, ternyata terjadi hal yang mungkin tidak mengenakan buat dia waktu itu, dan waktu itu ya yang saya bisa lakukan hanya membesarkan hatinya, jangan putus asa, jangan ambil langkah yang fatal gitu ya. Karena sejelek-jeleknya masalah kamu itu sama seperti novel atau film manapun, selalu ada satu bagian yang konflik yang tidak mengenakan. Nggak akan seru melihat film atau membaca novel itu yang dari atas sampai bawah gembira, menyenangkan, nggak seru, hambar. Nah, untuk merasakan bagaimana nikmatnya satu triumph gitu ya. Hai, sukses ya. Untuk bisa merayakan, menghargai, mensyukuri satu kenikmatan keberhasilan itu, orang menurut saya harus merasakan perjuangan dan melalui kegagalan. Jadi menyikapi kegagalan, ya benar, kegagalan adalah suatu kesuksesan yang tertunda. Seperti baca novel, melihat film, pada saat kita susah, anggap aja ini proses yang harus kita lalui untuk menuju kesuksesan. Tidak mudah, saya juga sering gagal juga gitu. Saya contohkan juga bagaimana bahwa lihat konglomerat si A, si B, sebelumnya saya banyak kenal konglomerat segala macam, saya tahu ceritanya. Tahu nggak, dia dulu begini, dia utangnya segini dulu. Nah itu selalu saya besar-besarkan itu gitu. Ya begitu akhirnya lewat, saya selalu yakinkan, ayo Fit, dikit lagi kamu bisa. Chapter yang paling susah sudah kamu lewati, sekarang chapter berikutnya menuju kemenangan. Selalu saya gitu. Tapi sempat kaget nggak sih Mas ketika Kevin mempunyai hutang sebesar itu gitu Mas? Sempat kaget nggak? Khawatir, Kaget dan khawatir. Bukan kaget lagi, shock. Oh gitu. Khawatir maksudnya Terus dapat maaf gimana, ya, Mas? anaknya jadi kayak gimana, berpengaruh dengan efeknya jangka panjang gitu kan. Dalam karir saya, dalam hidup saya, prinsip itu adalah saya mencari reputasi yang membentuk atau berusaha berjuang untuk satu reputasi yang baik. Saya bukan orang pencari uang. Saya bukan
tipe orang yang memburu kekayaan atau uang sedemikian rupa sehingga saya menjadi kaya raya. Kalau Allah kasih aku jadi orang yang kaya raya, ya alhamdulillah. Tapi bukan itu yang aku kejar gitu. Tapi kebahagiaan bisa dicapai antara lain salah satunya yaitu ya kalau kita dalam hidup punya nama baik gitu ya. Diterima oleh kiri kanan karena kita berbuat baik, nolong kiri kanan, mengasihi kiri kanan, mudah-mudahan berbalik, itu aja. Nah maka begitu anak ada masalah, yang saya khawatirkan bukan apa-apa, bukan soal uang. Iya, saya keluar juga, akhirnya ada yang saya jual gitu ya, untuk bantu Kevin waktu itu udah jual semuanya, saya tambahin aja, saya ikut bantu. Tapi yang saya khawatir adalah keselamatan nama baik saya. Nama baik itu diraih dengan perjuangan yang amat panjang. Begitu rusak, itu seringkali nggak bisa diganti, mesti dibuang. Seringkali ya, tapi untuk mengembalikannya butuh perjuangan yang seringkali lebih dahsyat lagi. Maka saya wanti-wanti sama Kevin, hati-hati, saya cukup minta kamu jaga nama baik keluarga kita gitu. Jangan merugikan orang, jangan melanggar hukum, jangan apa itu yang udahlah. Nah itu yang waktu itu yang saya khawatir, itu nama baik saya gitu. Maka terus terang waktu itu kita tutup. Saya nggak pengen ini masalah ini merembak. Jadi udah Kevin bangun tidur udah melihat pesan WA yang lumayan bikin stres gitu, ancaman atau tekanan gitu. Terus saya melihatnya juga ikut membaca sambil begini gitu ya. Macam-macam. Kadang-kadang saya juga ikut dapat tekanan gitu. Waduh, berat sekali. 4 tahun yang lalu berat sekali. Sementara saya mesti tampil seperti ini preskon tapi orang nggak tahu apa problem saya sebenarnya, keluarga saya sebenarnya gimana gitu. Udah, akhirnya kita membangun, berjuang secara diam-diam. Ayo Vin, kamu bisa. Terus saya ya bukan bantu materi ya, lebih banyak bantu moral ya. Akhirnya dia kembali pulih, dan sekarang dia bisa beli Ferrarinya yang bahkan yang lebih bagus. Saya bangga bukan karena Kevin punya Ferrari, bukan, tapi karena Kevin pernah gagal. Melihat Saya bangga. Vici yang begitu setia, begitu dia selalu ada. Saya bangga dengan Vici juga. Karena apa? Vici itu masuk ke dunia Kevin pada saat Kevin di bawah sana. Pada saat dia minus seminus-minusnya, kondisi yang paling terpuruk Kevin, si Vici masuk. Nah, pacaran beberapa bulan, akhirnya si Kevin pernah sampaikan ke Vici, kamu udahan aja deh, kita udahan aja. Kamu cantik, harusnya bisa dapat yang lebih jelas daripada saya. Masa depan saya nggak jelas, saya tersulit ini, saya nggak bisa bagian kamu gitu. Nah terus jawaban Vici, saya udah pernah pacaran 2 kali dan dua-duanya sekarang sukses. Saya ingin mendampingi kamu paling tidak sampai kamu balik sukses lagi. Habis itu terserah dulu. Wah itu kan luar biasa, saya merinding banget dengan, oh iya Vin, wah Vin kamu jangan main-main sama orang baik ya. Kita kadang-kadang nggak sengaja hilaf merugikan orang ya, tapi jangan sekali-kali merugikan orang baik. Nah itu istilahnya karmanya luar biasa. Nah, jadi aku wanti-wanti Kevin, itu orang baik, jadi hati-hati lah.